Selamat pagi. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir minggu ini. Mari kita mau mengucap syukur dulu ya. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah berubah kasih setianya. Kita naikkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti, tidak pernah hilang dalam hidup kami. Bahkan ketika kami mungkin melupakan Engkau, mungkin kami menjauh daripada-Mu, kasih-Mu tetap ada menaungi setiap kami. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini, hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah henti-hentinya mengalir di dalam hidup kami. Kami mau menikmati sarapan yang telah Engkau siapkan bagi jiwa kami, bagi iman kami, sarapan sorgawi. Inilah piring hati kami, isi penuh ya Tuhan, isi penuh ya Bapa, karena kami lapar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah berhenti melakukan segala kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang taat kepadanya. Kalau hari-hari kemarin kita sudah belajar tentang berkata-kata, menyapa yang baik, untuk saling tolong-menolong, saling memperhatikan agar kita boleh hidup di dalam kebenaran. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita berada di tengah-tengah lingkungan kita berada. Tetapi sebelumnya kita naikkan dulu pujian. Sama-sama. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran, kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Oh, luar biasa sekali. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Meskipun di tempat-tempat di mana orang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetap di situ ada Roh Allah bekerja. Mengapa? Sebab dunia ini diciptakan oleh Allah sendiri. Dunia ini boleh ada dan setiap manusia yang hidup di dalamnya karena ada Roh dari Tuhan yang dihembuskan. Mari anak-anak, kita mau baca firman Tuhan dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. 3 Yohanes tetap dalam suratan Yohanes. Suratnya Yohanes buat siapa? Buat Gaius ya. 3 Yohanes surat yang ketiga pasal pertama ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Jangan meniru yang jahat katanya. Melainkan yang baik, tiru yang baik. Jangan meniru yang jahat. Di dalam hidup kita tidak selalu dan pasti tidak mungkin kita hanya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Bahkan waktu saya pernah ke penjara, ya banyak sekali orang Kristen yang juga di penjara. Ya, banyak sekali orang-orang yang pinter-pinter juga di penjara. Jadi dari setiap agama, dari setiap lapisan masyarakat, pasti ada orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi memang di dunia ini sudah dikuasai oleh dosa,
pada dasarnya setiap kita manusia diciptakan baik oleh Tuhan. Ya, apalagi kita dihembuskan nafas oleh rohnya Tuhan. Pasti kita diberi kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Kita diciptakan serupa segambar menurut Allah kita, bukan menurut si iblis. Oleh sebab itu dikatakan jangan meniru yang jahat. Meskipun di sekelilingmu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu dikatakan jadi niru yang mana? Tiru yang baik, melainkan yang baik katanya. Kita lanjut ya. Kenapa kita harus meniru yang baik? Kenapa kita harus melakukan yang baik? Kenapa kita jangan meniru yang jahat? Kita lanjutkan. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Dengan kata lain, Tuhan mengingatkan kita, manusia, saya dan kamu, setiap manusia, tidak ada yang berasal dari monyet. Apalagi nyemot, nggak ada. Ya, semua berasal dari Allah. Karena apa? Dia yang menciptakan. Ada orang yang kelewat pinter berkata bahwa asal mulanya manusia zaman dulu adalah sama dengan seekor monyet. Ya, orang apa gorila apa orang hutan atau apalah saya nggak ngerti. Pokoknya sejenis itu. Lama kelamaan berevolusi kemudian menjadi seorang manusia. Nggak bisa. Buktinya monyet gorila yang ada di kebun binatang udah puluhan tahun nggak berubah sedikit juga kecuali makin tua dan mati. Ya. Kita berasal dari Allah. Tuhan ingatkan begitu. Oleh sebab itu kamu berbuat baik. Jangan meniru yang jahat melainkan yang baik. Sebab barang siapa yang berbuat jahat, yang berbuat baik ia berasal dari Allah. Yang berbuat jahat bukan dari Allah. Yang berbuat baik berasal dari Allah. Kenapa? Karena memang kita asalnya dari Allah. Artinya setiap kita mampu untuk berbuat baik. Mampu untuk tidak melakukan yang jahat. Kita lanjut. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tuh. Kita kan berasal dari Allah. Artinya kita mampu berbuat baik. Tetapi kalau kita berbuat jahat, maka kita akan tidak pernah melihat Allah. Jangan harap masuk ke sorga, di mana Allah berdiam. Jangankan di sorga, di dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita berbuat jahat, kita mengundang segala yang jahat. Roh-roh jahat itu menguasai hati kita. Ketika kamu mencuri mungkin hanya sekedar 1.000 rupiah, ya, nanti iblis akan membuat kamu berani untuk mencuri lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Mengapa? Sebab ketika kita melakukan yang jahat, artinya kita membuka pintu kepada si jahat untuk apa? Menguasai kita. Tetapi kalau kita ingat selalu bahwa kita, saya dan kamu berasal dari Tuhan, kita mampu melakukan yang baik dan kita bukan berasal dari yang jahat. Sebab itu ketika si jahat membujuk kita, kita tidak mau. Kita tidak mau. Sehingga pintu hidup kita, pintu hati kita, pintu pikiran kita, semua diri kita, kita tutup rapat bagi si jahat. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, sekarang sebelum saya lanjut lagi, saya akan berikan teka-teki. Ya, teka-teki. Teka-teko, teka-teki. Dengarkan baik-baik. Sebab Mr. Yonas ingatkan lagi. Hanya satu kali ya Mr. Yonas ya. Oke. Kalau perlu dicatat, dengar baik-baik ya. Jawabannya, saya kasih tahu dulu jawabannya. Jawabannya tidak ada di kamus. Jawabannya hanya ada di Alkitab. Ya. Jadi mungkin ada jawaban-jawaban yang kamu baca buku apa, ada jawabannya di buku kamus, di buku bahasa, dimanapun. Tapi saya minta jawaban yang dari Alkitab. Ya, berarti jawabannya kamu nggak usah repot-repot cari di kolong tempat tidur, di lemari makan, lemari baju, nggak ada. Apalagi di buku novel, nggak ada. Apalagi di film-film, di games tidak ada. Adanya di dalam Alkitab. Oke, siap? Dengarkan
teka-tekinya. Apakah tujuan dari nasihat? Apakah tujuan nasihat itu? Ya oke, udah tuh 2 kali itu jadi ya Mr. Yonas. Udah stop. Kita lanjut. Tuhan mau kita meniru yang baik. Jangan meniru yang jahat, apalagi melakukannya. Supaya kita bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana Dia hadir, Dia menolong, Dia menyapa kita, Dia menguatkan kita, Dia melindungi kita. Karena kalau kita melakukan hal jahat, kita buka pintu bagi segala hal yang buruk. Karena si jahat akan datang dan dia mengajar kita hal-hal yang buruk. Dia membawa banyak kutuk dalam hidup kita. Itulah pekerjaan si jahat. Anak-anak yang Tuhan sayang, Bapak Ibu yang ada di rumah, setiap yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari mulai detik ini kita harus ingat kembali, saya berasal dari Allah. Saya mampu berbuat baik dan saya harus berbuat baik. Supaya apa? Supaya saya bisa melihat Allah dalam hidup saya. Artinya saya bisa mengalami kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, tinggalkan perbuatan jahat. Tinggalkan segala hal-hal yang jahat, perkataan yang jahat. Belajar menyapa dengan kata-kata yang baik. Jangan memberi label kepada teman. Kemarin saya udah bilang, peot, ceking. Nah, jangan, ya. Mari, setiap temanmu punya nama yang baik. Panggil dia dengan nama yang baik. Jangan suka memberi julukan-julukan yang tidak baik kepada seseorang. Anak-anak yang Tuhan sayang, siswa-siswi SKBB, kamu berasal dari yang baik, bukan dari yang jahat. Pasti kamu bisa melakukan hal yang baik dan kamu akan mengalami hal-hal yang baik sebab engkau berasal dari yang baik, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Mari kita akan naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Siapkan hatimu. Kita punya Allah yang kita panggil sebagai Bapa dan Dia sangat baik. Lakukan hal yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Mari kita tundukkan kepala kita. Yang bisa naikkan pujian ini sambil naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku ya Tuhan. Naikkan syukurku. Kami patut selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami, buat setiap detik-detik kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kasih setiamu tidak pernah putus-putusnya, tidak pernah habis-habisnya. Oleh sebab itu kami tidak punya alasan untuk melakukan hal yang jahat. Oleh sebab itu kami tidak pantasnya untuk melakukan hal-hal yang jahat, meniru yang jahat. Tetapi kami adalah orang-orang yang mencintai hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Mari tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menyatakan di dalam hidup kami bahwa Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang begitu baik, yang selalu memberikan kebaikan dalam hidup kami.
dan kami pun melakukan hal-hal yang baik. Kalau hari-hari kemarin kami masih berkata-kata yang tidak baik, kami masih bersungut-sungut, kami masih ngomel terus, kami masih mudah sekali untuk menjadi jengkel, marah-marah, komplain kepada orang tua kami. Kami seringkali membangkang kepada orang tua kami. Kami tidak melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Kami senang bermalas-malasan. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi ini firman Tuhan menegur kami dan kami mau bertobat. Kami mau mengubah hidup kami untuk menjadi pelaku-pelaku hal-hal yang baik. Karena kami berasal dari yang baik. Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang jahat. Karena sesungguhnya hanya ada satu Tuhan yang sudah memberikan hidup kepada kami, yang sudah menciptakan segala yang baik di dalam dunia ini untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan sangat luar biasa. Dia baik bagimu, dia baik bagiku. Jangan lakukan yang jahat. Tuhan memberkati, sampai bertemu di hari Senin.